Pernah nggak kamu merasa agama itu berat? Bukan karena kamu membenci Tuhan, bukan karena kamu ingin jadi manusia rusak, tapi karena hidup kadang terlalu keras. Ada orang yang bilang, kalau rajin ibadah hidup akan tenang, kalau rajin sedekah rezeki akan lancar, kalau dekat sama Allah hidup dipermudah. Tapi di dunia nyata kadang tak sesederhana itu. Ada yang rajin sholat hidupnya tetap susah. Ada yang tiap malam berdoa masalahnya tak selesai. Ada yang jujur malah kalah. Ada yang licik malah berhasil. Ada yang terang-terangan maksiat hidupnya santai, kaya, dihormati, dan bahagia. Lalu manusia mulai bertanya dalam hati, kalau begitu agama ini untuk apa? Nama saya Daimul Ihsan. Bukan ahli agama, bukan seorang ustadz, bukan orang yang hidupnya paling benar, tapi aku juga ingin menjalani realita beragama, melihat, merasakan, kadang kebingungan. Selamat datang di Kedewasaan Beragama episode kedua. Ini lanjutan dari episode pertama tentang NU dan Muhammadiyah bersama Ustadz Daud Yusuf. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, ramai. Terima kasih untuk diskusi sehatnya. Di episode pertama kita bicara tentang perbedaan dalam agama, tentang ormas, tentang cara pandang. Tapi makin dipikir, aku sadar sesuatu. Perselisihan dalam agama mungkin bukan masalah terbesar, karena saat kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita menemukan benturan yang jauh lebih krusial. Bukan lagi NU atau Muhammadiyah, bukan siapa yang paling benar, tapi agama melawan realita hidup. Dan disitulah banyak manusia mulai goyah. Kadang itu membuat seseorang dihadapkan pilihan kejam. Bukan soal mau baik atau jahat, tapi hari ini makan atau tidak. Bayangkan uang tinggal 0, anak lapar, tagihan menumpuk, besok belum tentu kerja. Lalu dia datang mencari jawaban yang didengar hanya yang sabar ya, yang tawakal ya, kamu harus bersyukur, perbanyak istighfar, coba lebih rajin bersedekah. Di titik tertentu manusia bisa capek karena perut lapar kadang lebih keras daripada nasihat. Realita terasa lebih cepat memberi solusi daripada agama. Walaupun maaf, kadang caranya salah. Mencuri salah, riba salah, kerja haram salah. Tapi kebutuhan hidup juga nyata. Ini yang jarang dibahas jujur. Orang yang sedang hancur bukan hanya butuh ceramah panjang, dia cuma ingin dipahami. Karena terlalu sering orang yang kesusahan malah dituduh kurang iman, sakit dianggap kurang sedekah, hidup susah dianggap kurang bersyukur, mengeluh sedikit dianggap kurang sabar. Jadi agama terasa bukan pelukan, tapi tuntutan yang terus menyalahkan. Mungkin itu alasan sebagian orang mulai menjauh, bukan benci Tuhan, tapi lelah merasa gagal jadi manusia yang dianggap baik. Dan yang lebih menyakitkan, kita lihat hidup orang lain jauh lebih mudah. Ada yang lahir dari keluarga alim, ayahnya misalkan kiai, ibunya solihah, ekonominya cukup, bisa dibilang kaya, lingkungan terjaga, dididik agama sejak kecil, hidup lurus, dihormati sampai tua, tenang, hidup bahagia di dunia, dan seolah
sudah dipastikan bahagia juga di akhirat. Tapi di luar sana ada orang yang sejak kecil hidupnya penuh benturan, tak pernah diajari agama dengan baik, tak pernah benar-benar dipeluk, lingkungan rusak, hidup keras, setiap hari cuma sibuk bertahan. Lalu manusia bertanya, kenapa hidup dibagi tidak sama? Kenapa sebagian orang harus perang mati-matian untuk mempertahankan iman, sementara yang lain hidup mulus? Jujur, tidak semua pertanyaan mudah dijawab, karena ada luka yang selalu dalam untuk dijawab dengan sudah sabar saja. Manusia sebenarnya bukan marah pada agama, tapi lelah dengan hidup yang terasa tidak adil. Orang baik hancur, orang tulus disakiti, orang curang berhasil misalkan, orang sombong nyaman, dan manusia lelah melihat itu semua. Dan ada satu hal yang makin mengecewakan, saat orang bicara agama, ternyata bisa juga jatuh kasus pelecehan, perselingkuhan, manipulasi, korupsi, keserakahan. Orang yang terlihat alim ternyata masih punya sisi gelap. Ironisnya, meski jelas salah, kadang masih dibela karena yang dicintai bukan kebenaran tapi figur. Akibatnya banyak orang yang makin muak, katanya ustadz, katanya orang alim, tapi kok begitu? Di titik itu orang mulai kehilangan percaya, bukan hanya pada manusia, tapi pada agama itu sendiri. Agama kadang terasa seperti punya dunia sendiri, identik dengan orang-orang masjid, ustadz, kiai, orang-orang yang terlihat alim, sementara orang biasa sering merasa tidak pantas mendekat. Banyak orang defensif saat dinasihati, sedikit diingatkan langsung bilang, ceramah terus, sok suci, ngurus hidup orang. Karena sebagian orang sudah lebih dahulu lelah dihakimi sebelum dipeluk. Di sisi lain, ada juga yang terlalu mabuk simbol agama. Apapun yang dibungkus agama langsung dipercaya tanpa berpikir. Akhirnya manusia terpecah, ada yang anti agama, ada yang fanatik buta, padahal dua-duanya sedang kehilangan arah. Tapi makin dewasa aku mulai sadar, mungkin selama ini kita terlalu sering melihat agama lewat perilaku manusia. Padahal manusia bisa salah, bisa munafik, jatuh. Mungkin yang membuat agama terasa buruk bukan selalu agamanya, tapi cara manusianya yang menjalankannya, cara membawanya, cara menghakimi atas namanya. Karena agama tidak menjanjikan hidup tanpa sakit. Agama juga tidak membuat manusia otomatis sempurna. Orang alim tetap bisa kalah nafsu, orang miskin tetap bisa lelah, orang baik tetap bisa hancur hatinya. Mungkin iman bukan tentang hidup tanpa pertanyaan, tapi tetap mencari Tuhan meski belum menemukan semua jawaban. Mungkin sekarang aku mulai sadar, selama ini kita menempatkan agama berdasarkan keadaan hidup. Saat hidup baik, rezeki lancar, keluarga sehat, doa terkabul, kita bilang Allah Maha Baik. Kita bangga dengan ibadah, sedekah, merasa dekat dengan Tuhan. Dan diam-diam mulai merasa semua ini terjadi karena kita baik. Tapi saat hidup runtuh, doa sunyi, usaha gagal, hati hancur, agama terasa berat,
nasihat menyakitkan, ibadah melelahkan. Tuhan terasa jauh. Mungkin yang kita cintai bukan Tuhan, tapi perasaan nyaman saat hidup sesuai keinginan kita. Kita tempatkan agama sebagai pahlawan saat hidup berjalan mulus. Tapi saat hidup menyakitkan, agama jadi musuh. Mungkin itu sebabnya iman kita naik turun, karena kita mengukur Tuhan dari keadaan hidup. Padahal jika agama hanya dianggap baik saat hidup nyaman, sedikit luka saja sudah cukup membuat manusia kecewa. Mungkin kedewasaan beragama bukan saat semua doa dikabulkan, bukan saat hidup selalu tenang, bukan juga saat semua pertanyaan terjawab, tapi saat kita tetap mencoba percaya meski hidup tidak selalu sesuai harapan. Karena ternyata yang paling sulit bukan memahami agama, tapi menerima bahwa kita tidak selalu bisa memahami hidup. Jika setelah semua ini masih ada pertanyaan, kalau begitu agama itu sebenarnya untuk apa? Maka cobalah jawab dulu satu pertanyaan ini. Hidupku sebenarnya untuk apa? Karena mungkin jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan seberapa dewasa kita beragama. Saya Daimul Ihsan, sampai jumpa di konten Ahsanah Project selanjutnya. Tulis di kolom komentar besok kita ingin bahas apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.